Di tengah ketatnya persaingan industri periklanan, Vlog sebagai pemain baru tumbuh agresif. Apa formula CEO Vlog, Ivan Hadiwibowo, memompa kinerja perusahaan? Bersama saya Rudi Andanu, inilah CEO Talk. Muda dan tangguh, ungkapan ini merefleksikan sosok Ivan Hadiwibowo, CEO agensi periklanan hybrid dan full service Vlog. Berbekal pengalaman selama 11 tahun, alumnus Nahyam Academy of Fine Arts Singapura ini membangun agensi periklanan independen dengan tim yang diisi para profesional berpengalaman. Strateginya menuai hasil. Belum genap 1 tahun perjalanan di industri yang kompetitif ini, Vlog mampu tumbuh 10 kali lipat. Vlog sukses menggait sejumlah perusahaan besar di dalam negeri di bidang periklanan. Prestasi Vlog berbuah sejumlah penghargaan. Salah satunya, Vlog meraih Agency Advertising of the Year dari Citra Pariwara tahun 2019. Ada si William. Mas Ivan, Halo Mas Rudi. apa kabar Mas Ivan? Apa kabar? Ini nggak bisa deket-deketan ya, karena Iya. lagi masih pandemi Oh nih. iya. Selamat datang. Terima kasih. Mas Ivan, ini kita mau bicara soal Vlog. Ya. Gitu. Ini sebuah, boleh kalau saya sebut ini perusahaan advertising? Betul. Advertising ya? Creative Network sekarang ini. Creative Network. Tapi awal-awal betul advertising, lebih ke Ya sana. betul. Awal-awalnya dimulai dari Vlog Agency. Tapi waktu berjalannya waktu kita growing, kita menjadi sebuah network di mana kreatif company pada datang bersamaan. Oh oke. Ini menarik kalau misalkan kita bicara soal growing. Ini Vlog ini umurnya masih, bolehlah kalau kita bicara soal perusahaan ini masih seumur bayi lah. masih bayi gitu ya. 2016 kalau saya tidak salah. 2016 Agustus anniversary kita, tapi kita mulainya tuh sekitar bulan Juli. Gitu. Bulan Juli. Sebentar lagi dong, udah ulang tahun ini. Iya, bentar lagi ulang tahun keempat gitu. Oke. Nah, ini ulang tahun baru keempat gitu. Tapi kalau kita membaca di media, sebetulnya prestasinya sudah cukup membanggakan. Boleh saya bilang gitu ya. Pernah menang Citra Pariwara. Betul, kita pernah menang menjadi Agency of the Year di situ. Di 2018. Ya. Oke. Terus selain itu juga ada prestasi lainnya yang mungkin Ya, internasional. kita juga di 2019 kita dinobatkan jadi the fastest growing agency in the world dari publication Adweek, boleh dibilang ya. Boleh. Adweek, Justru ini kita pengen dengar. ya di Adweek kita jadi salah satu negara yang bisa mencapai prestasi nomor 1 di situ. Oke, itu boleh dong cerita sedikit. Ini gimana tiba-tiba kok bisa mencapai di posisi itu dengan penghargaan yang bergengsi itu? Ini awalnya gimana? Kok bisa langsung ada di sana gitu? Apakah mereka mendatangi Vlog atau mungkin Vlog yang mendatangi mereka atau bagaimana? Jujur saja waktu itu kebetulan iseng gitu ya. Jadi Iseng? waktu ya, Ini iseng-iseng berhadiah ya? iseng-iseng berhadiah. Jadi waktu itu saya punya partner namanya Jeff. Dia juga karena Adweek itu salah satu publication yang ternama di industri periklanan di dunia. Jadi kita subscribe ke mereka juga. Di situ tiba-tiba mereka ada sebuah acara untuk menghargai the fastest growing agency in the world. Gitu. Oke. Dan kita tidak pikir banyak-banyak pikir gitu. Kita coba bilang, dia datang ke saya, Ivan, gimana kalau kita take part gitu. Oke. Saya tanyain, bayar apa enggak? Kalau tidak salah gratis kata dia. Oke, nothing tulus dong. Nothing tulus gitu ya. Akhirnya kita ikutan, ternyata kita jadi nomor 1. Wow. Itu harus tepuk tangan itu sebetulnya. Thank you, Oke. thank you. Nah, menurut Mas Ivan sendiri, apa yang pada akhirnya Adweek itu melihat Vlog ini pantas untuk jadi nomor 1? Nah, again terus terang kita tidak betul-betul tahu kriterianya, tetapi secara proses itu lumayan panjang. Jadi data yang mereka minta itu lumayan banyak, dari penghargaan, dari clients, dari revenue, dari growth, dan terjadi berapa kali tanya jawab dan lain-lain. Jadi prosesnya lumayan panjang. Terus terang si Jeff orang yang lebih tahu detail di Lebih dalam intens situ, berhubungan lebih intens sama- bersama dengan mereka. Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal the fastest growing network, itu tahun berapa penghargaan itu? 2019 tahun. 2019 tahun kemarin ya. Itu pada saat itu jumlah apa kita nyebutnya tim karyawan atau jumlah SDM-nya karyawannya itu berapa banyak?
pada saat itu? Waktu itu kita sekitar 200 berapa ya, saya lupa ya, 240 kalau nggak salah. 240. Sekarang? Sekarang kira-kira kita bersama dengan para freelancer dan lain-lain, kita sekitar 300-an lebih. Sekitar 300. Ya. Di 2016 sendiri pada saat mulai, berapa orang Mas Ivan? Kita waktu mulai sangat minim, saya berlima bersama dengan partner saya dan ada copywriter dan satu account. Oke, dari berlima sampai sama menjadi... satu finance, jadi berenam. Sorry. Berenam? Ya, berenam. 6 orang, sekarang 300 dalam rentang waktu yang lebih kurang hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Oke. Ini sebelum membangun ini, Mas Ivan apakah memang ya dulu mungkin bekerja di mana gitu, di perusahaan advertising atau di perusahaan di industri yang sama, atau mungkin ada usaha lain atau segala macam, terus tiba-tiba ingin membangun vlog advertising atau gimana? Sebelum saya membangun vlog ini, saya bekerja di J. Walter Thompson, salah satu agensi ternama di dunia, the oldest agency in fact, gitu kan. Di situ saya bekerja di Indonesia selama 8 tahun sebagai CCO, Chief Creative Officer di situ. Dan sebelumnya lagi saya tuh di Singapura, lumayan lama di situ. Di industri yang sama? Di industri yang sama. Oke, artinya ini memang sejak lulus kuliah mungkin, atau bahkan sejak kuliah sudah ada di industri ini? Sejak kuliah, saya kuliahnya graphic design. Oh, ya, oke. jadi bukan di benar-benar periklanan, tapi saya di graphic design. Saya pernah di design house, tapi 4-5 bulan di situ. Habis itu saya belum shift ke advertising, periklanan. Ya, tapi mungkin masih ada sedikit korelasinya ya dengan industri ini, enggak juga? Lumayan beda sih. Lumayan beda. Oke. Nah, pada saat keluar dari perusahaan sebelumnya, itu kan posisi Mas Ivan sebetulnya sudah cukup menjanjikan ya. Tapi apa yang pada akhirnya Mas Ivan memutuskan untuk keluar dan membangun bisnis yang sekarang ini? Waktu itu terus terang banyak struggle dalam arti industri agency itself itu kehilangan banyak SDM. Jadi talent-talent yang bagus-bagus itu mulai pindah ke melihat banyak banget prospek-prospek di dalam industri lain. Salah satunya startup. Startup, oh ya, sekarang sedang tumbuh sekali ya? Iya, sangat tumbuh. Waktu zaman itu lebih happening lagi. Gojek baru mulai, Tokopedia dan lain-lain, dan dari itu mulai banyak mengambil tenaga kerja yang bagus-bagus itu, talent-talent yang bagus itu. Dan kita mempertanyakan soal bisnis model kita, apakah kita sustainable apa enggak, dan banyak konsep-konsep yang kita rasa seharusnya mulai evolve bersama dengan waktu. Oke. Dan ada mungkin perbedaan visi dan segala macam sehingga akhirnya Mas Ivan menarik diri gitu. Nah, terus kemudian membangun bersama 5 teman ya? Kan karena di awal itu hanya 6 orang kan? Ya, betul. Bagaimana Mas Ivan meyakinkan bahwa mimpi saya ini sebetulnya potensial dan sangat prospektif, sehingga mereka pada akhirnya mau bergabung dengan Mas Ivan? Saya rasa sih mereka juga untungnya waktu itu, bukan untungnya sih, mereka itu mempunyai feeling yang sama, perasaan yang sama, mempunyai pertanyaan yang sama. Jadi ketika saya ngobrol soal vision saya, soal collaboration, soal bagaimana kita harusnya bersama-sama gitu, dan gimana kita bisa mempunyai bisnis yang lumayan scalable gitu, di situ jauh lebih gampang dan it makes sense tuh. Oke. Pada awalnya mereka langsung percaya atau sempat ragu? Mereka percaya gitu. Padahal belum ada klien, belum ada klien. Dari nol sebetulnya kan? Oke. Rada-rada itu blow on. Oke, tapi ternyata sekarang dalam 4 tahun paling tidak mimpi itu bisa dibilang saya berhasil mewujudkan mimpi ini, atau sebetulnya belum lah, masih jauh. Masih jauh, masih ada mimpi lainnya. Kita akan bahas ini nanti di segmen berikut, Mas Ivan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.